Tes tes 1 2 3. Tes 1 2 3. 1 2 3. Cek cek 1 2 3. Oke. 1 2 3. Cek 1 2 3. Cek 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 cek. Cek 1 2 3. Cek cek cek. Oke, baik teman-teman ya, sebentar saya share screen terlebih dahulu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, pagi menjelang siang bagi rekan-rekan. Kali ini kita bertemu lagi di pekan ke-6 ya. Sesuai janji Pak Afid pada pekan lalu, kita akan mulai sedikit lebih teknis di pertemuan ke-6 ini. Ya, jadi ini Pak Afid infokan juga ke rekan-rekan bahwa saat ini rekan-rekan juga Pak Afid rekam ya. Jadi semua aktivitas ini nanti akan Pak Afid unggah di YouTube. Oke. Teman-teman, jadi ini sebenarnya sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya ya, terkait maintenance proses ya. Tetapi yang sudah kita bahas sebelumnya memang belum detail ya, step by step-nya itu hanya kita jelaskan secara singkat mengenai apa segmen-segmen proses ya, maintenance proses yang ditulis ya di dalam standar IEEE. Nah, hari ini kita akan lebih detail ngomong mengenai maintenance proses model yang ada di IEEE 1219 ya. Kita ulang lagi ya untuk merefresh ingatan rekan-rekan semua. Nah, maintenance process model not IEEE adalah change are implemented in the software system by following a software maintenance processes, yeah, which is known as software maintenance life cycle or SMLC. The life cycle comprises seven parts, yeah, namely problem identification, analysis, design, implementation, system testing, acceptance testing, and delivery parts. Ya, ini teman-teman kita sudah bahas ketika kita berbicara mengenai bagaimana model maintenance yang ada di IEEE dan juga di standar ISO. Kali ini kita akan ngomong IEEE. Kenapa IEEE? Kalau rekan-rekan nanti menjadi praktisi di industri, maka teman-teman akan banyak bersinggungan dengan yang namanya IEEE. Karena standar IEEE ini yang umumnya dipakai di industri. Dan juga biasanya di kampus yang berbasis teknik, ya, khususnya informatika, biasanya mereka mengandalkan publikasi dan juga jurnal yang ada di IEEE. Oke, termasuk nanti IEEE, ada IEEE Explore, nanti yang akan teman-teman gunakan untuk mencari referensi terkait skripsi yang akan diangkat oleh teman-teman. Oke, sedikit mengingatkan, ini adalah yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya ya, mengenai IEEE maintenance processes. Ada, kita mulai dari modification request ya, karena ini adalah maintenance, maka step awalnya kita mulai dari modification request. Ini bisa dari problem ya, dimensinya bisa dari problem atau memang dari hal yang lain.
ya. Tetapi yang sudah kita pelajari sebelumnya bahwa ini cenderung muncul karena ketidakpahaman user terhadap aplikasi yang digunakan. Nah, sehingga nanti bentuk-bentuk dokumentasi memang menjadi hal yang sangat krusial, ya, terutama untuk menjelaskan kepada user tentang bagaimana aplikasi kita berjalan dan harusnya seperti apa. Nah, termasuk yang sudah kita pelajari, ini videonya sedang proses upload di YouTube ya, dan teman-teman bisa menyaksikan secara online ya, bahwa rule untuk melakukan modification request itu wajib kita persiapkan. Ya, kalau tidak nanti user biasanya bisa request hal-hal yang di luar constraint yang harusnya kita kerjakan. Nah itu teman-teman, kalau terjadi sungguh nanti akan memakan banyak waktu, resource ya, dan tentu ujung-ujungnya kalau kita ngomong dunia industri, kita akan loss banyak uang, dan itu tentu harus banyak dihindari. Oke, Digital Maintenance Process Model, ini menurut IEEE 1219 ya. Pertama yaitu problem identification. Ya, inputnya adalah modification request atau biasa sebagai MR, kemudian nanti prosesnya assign identification number, ya, jadi ada numbernya teman-teman. Jadi kita nanti teman-teman kalau belajar mengenai software quality assurance nanti rekan-rekan seperti halnya mengalami deja vu ya dengan materi ini, ya, bahwa number itu menjadi penting ya, karena nanti solve atau tidaknya satu modification request nanti adalah urutan dari nomor masalah yang masuk ya. Kemudian nanti akan dimasukkan ke problem theory dan sampai di delivery. Jadi penomoran ini menjadi hal yang penting. Kemudian harus melakukan classify MR into appropriate category. Sehingga teman-teman harus membuat kategori-kategori tertentu. Ya, kalau kemarin disebutkan ada 3 kategori yang bisa dipakai ya, teman-teman bisa pakai itu. Kemudian nanti ada statusnya accept or reject change ya. Kemudian nanti apakah sudah ada statusnya ya, apakah di accept atau di reject dan seterusnya. Kemudian bisa assign priority. Jadi teman-teman bisa assign a priority. Nah, teman-teman untuk melakukan ini bisa menggunakan banyak tools ya. Bisa pakai Jira, bisa pakai Notion, bisa pakai mungkin teman-teman ada yang pakai Trello dan lain sebagainya. Aplikasinya beragam, silakan disesuaikan dengan kebutuhannya. Yang penting itu akan membantu teman-teman dan tim dev untuk berkomunikasi. Kemudian kontrol, uniquely identified modification request. Jadi unik ya, modification request-nya pasti unik karena case-nya tentu di setiap project ya, di setiap kondisi akan berbeda. Kemudian enter proses modification request in repository. Jadi harus di repositorikan, kemudian output-nya adalah validated modification request, kemudian validated determinations. Jadi nanti ada validasi tentang request-nya dan juga ada validasi yang mendeterminasikan sebenarnya ini modification request-nya itu seperti apa. Itu di parse atau di segmen problem identification. Setelah selesai pada segmen problem identification, maka kita akan masuk ke fase berikutnya yang kita sebut sebagai analisis parse ya. Di dalam parse ini atau segmen ini nanti yang kita gunakan sebagai input yang pertama yaitu project dokumen. Seperti yang disampaikan ya pada pertemuan sebelumnya, dokumentasi terhadap project itu menjadi hal yang krusial ya. Kemudian repository informations ya, informasi mengenai repository atau penyimpanannya di mana, karena di problem identifikasi ini rekan-rekan harus memastikan bahwa proses modification itu sudah di request, modification request sudah ada di dalam repository. Kemudian di sini inputnya adalah validated modification request dari sini ya. Nah, kemudian proses selanjutnya untuk proses itu dianalisis ini dilakukan feasibility study ya, yaitu studi kelayakan.
kelayakan apakah modification request itu layak dilakukan. Kalau misalnya layak harus dikerjakan oleh berapa tim mana aja, dan kapan waktunya, dan sebagainya ya. Sehingga di sini ada detail analisis juga, nanti muncul detail analisis mengenai analisis apa sih ya strategi yang harus dilakukan untuk menyelesaikan sebuah modification request atau beberapa modification request. Kemudian kontrolnya, yang pertama yaitu harus mengconduct technical review, harus membuat sebuah technical review. Ya, jadi ada review technical mengenai bagaimana kita mengerjakan atau tim mengerjakan modification request. Kemudian verify test strategy, ya harus verifikasi test strategi ya. Test strategi ini misalnya teman-teman kalau mau bikin aplikasinya selain ngomong bisnis prosesnya, maka aplikasi itu harus pastikan input dan outputnya berjalan dengan baik. Biasanya kalau di dalam security disebut sebagai black box ya. Verify whatever documented, the documentation is updated or not ya. Jadi memastikan bahwa dokumentasinya sudah diupdate atau tidak. Sudah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya bahwa setiap kali melakukan maintenance, dokumentasinya harus diupdate karena dia akan menjadi baseline-nya. Kemudian identify security issues. Ya, ini juga penting. Output-nya nanti yang pertama yaitu ada feasibility report ya. Jadi report tentang apakah sebuah proyek itu mungkin dikerjakan atau tidak. Kemudian updated requirements ya, ada update mengenai kebutuhan-kebutuhan apa yang dibutuhkan. Kemudian test strategi. Kemudian test strategi itu adalah strategi testingnya seperti apa nanti di dalam proses pengembangannya ya. Karena begitu ada fitur baru, misalnya fiturnya adalah fitur pencarian, maka nanti bentuk tesnya juga spesifik, misal mencari bagaimana sih fitur yang diminta, mencari spesifik nama, sehingga nanti ada tes untuk nyoba nyari menambahkan nomor di dalamnya. Nah, tentu harusnya tidak bisa muncul. Ya. Kemudian ada detail analysis report, jadi ada report yang detail mengenai analisis yang dilakukan. Kemudian ada preliminary modification list, jadi ada list mengenai bagaimana sih apa prioritas di pengerjaan modifikasi. Oke, part selanjutnya yaitu desain. Di dalam desain ini inputnya adalah project document, kemudian source codes, database, dan juga output dari analisis parse. Outputnya ada ini, ada feasibility, dan seterusnya sampai preliminary modification list. Ya, ini semua akhirnya akan menjadi input di segmen selanjutnya. Kemudian untuk prosesnya harus yang pertama yaitu develop test case, harus membuat test case yang relevan itu dengan modification request. Kemudian melakukan revisi terhadap requirements. Yang ketiga, harus melakukan revisi implementation plan. Ingat seperti yang sebelum-sebelumnya sudah kita pelajari bahwa setiap aktivitas di dalam proses maintenance kita harus membuat perencanaan terlebih dahulu. Termasuk di dalamnya ketika kita masuk ke design parts, kita harus membuat revisi implementations. Kemudian selanjutnya untuk kontrol ada software inspections atau review. Jadi harus diinspeksi software yang sudah dikerjakan. Tentu ini masih berkaitan dengan analisis parse ya. Kita menggunakan input-inputan yang merupakan output dari analisis parse. Kemudian harus dilakukan verify design. Ya ini harusnya dengan expert ya. Biasa kita sebut sebagai UX ya, user experience. Nah, kemudian outputnya yang pertama yaitu refined modification list, refined detailed analysis, kemudian modified test plan. Jadi ada modification list yang baru, kemudian detail analysis yang baru, dan juga ada test plan yang sudah dimodifikasi menyesuaikan dengan
problem ya yang muncul. Nah, setelah di design parts, selanjutnya kita masuk ke implementation parts. Di sini yang menjadi output adalah yang pertama source code, kemudian project documentation, dan juga output of design parts. Jadi semua ini ketiganya akan menjadi input di dalam segmen implementation. Ya. Nah, lagi-lagi kita lihat muncul project documentation. Pak, project documentation itu seperti apa? Project documentation itu adalah yang biasa teman-teman temui mungkin adalah berupa buku petunjuk penggunaan. Tetapi lebih dari itu sebenarnya di dalam project documentation kita juga harus mendokumentasikan code yang ada di dalam aplikasi kita. Misalnya rekan-rekan pakai GitHub, maka rekan-rekan harus menuliskan documentation di dalam README-nya mengenai function yang dipakai, mengenai metode bisa function ataupun prosedur yang dipakai, controller dan lain sebagainya ya. Atau misalnya untuk fitur ini nanti controllernya ini, kemudian view-nya ini, kemudian modelnya ini ya, kemudian root-nya ini, itu harus dijelaskan dengan clear ya di dalam project documentation. Biasanya rekan-rekan yang gampang bisa ditulis di dalam repo-nya di README ya. Nah, kemudian nanti prosesnya adalah software code, kemudian unit testing, test preparations review. Jadi melakukan code, kemudian unit test ya, masing-masing unit dites keberhasilannya ya. Kemudian test preparation review, ada review untuk preparation sebelum tes yang sesungguhnya. Kemudian nanti untuk kontrolnya ada software inspections atau review ya, jadi ada inspeksi lagi sama dengan di design parts ya. Kemudian nanti outputnya adalah pertama update software, updated design documents, updated test document, updated user document, kemudian test preparations review report. Ya, jadi ada update software, kemudian dokumen desainnya diupdate, kemudian dokumen tesnya juga diupdate, dokumen usernya juga diupdate. Nah, selanjutnya kita masuk ke part selanjutnya itu sistem test. Ya. Di sini inputnya yaitu update software documentations, kemudian test preparations review report, kemudian updated system. Ya. Di sini teman-teman harus mengupdate software documentations. Ya. Detail ya mengenai aplikasi teman-teman. Kemudian test preparation review yang kita build di segmen sebelumnya dan juga sistem yang sudah diupdate. Nah, kemudian untuk prosesnya di sini yaitu yang pertama melakukan functional test. Black box ya. Apakah ketika tombol ini diklik akan menuju ke page yang seharusnya, apakah inputannya sesuai dan seterusnya. Oke, kemudian interference testing. Kemudian ada test preparations review kembali. Kemudian selanjutnya untuk kontrolnya ada software code listing, ya. Jadi lihat listing code-nya. Kemudian modification request sama test documentation. Ingat muncul lagi di sini test documentation. Jadi documentation ini menjadi hal yang tidak terpisahkan. Nah, sementara kebiasaan kita kalau belajar di kampus memang kita lemah di sini ya teman-teman, harus kami akui ya. Ini biasanya teman-teman temui dokumentasi yang bagus itu di software perusahaan yang mengembangkan startup ya dengan skala yang sudah besar. Biasanya mereka punya dokumentasi yang lengkap. Kenapa? Karena timnya berganti, silih berganti, timnya besar. Ya, pengerjaannya itu detail, setiap departemen itu bisa mengerjakan hal yang detail, nanti sampai ke personnya itu lebih detail lagi. Nah, maka dokumentasi menjadi hal yang sangat penting. Tetapi kalau software yang rekan-rekan temui mungkin kebanyakan mereka tidak punya dokumentasi yang cukup memadai atau inappropriate documentation. Kenapa? Karena kebanyakan mereka berbasis project ya, project based. Jadi pesanan aplikasi ini bikin, aplikasi ini bikin. Tapi kalau rekan-rekan nanti melihat industri yang dia itu membuat satu produk kemudian dijual produknya,
bukan by request ya, maka biasanya mereka punya dokumentasi yang bagus. Nah, kemudian ini termasuk yang cukup menarik, kita dapat test case menarik dari Icon Plus ya, beberapa rekan-rekan kalian ya, ini perwakilan ada yang dari internasional, ada yang dari reguler, ada yang dari Bondowoso, nah itu terlibat di dalam satu proyek pengembangan startup baru dari Icon Plus. Nah mungkin nanti kalau sudah selesai, teman-teman bisa kita undang ya, untuk bercerita ke rekan-rekan bagaimana pengalaman mereka mengembangkan bersama dengan industri. Nah insya Allah nanti teman-teman rekan-rekan bisa menjelaskan banyak hal di dalam proses pengembangannya bersama industri. Oke, selanjutnya setelah selesai di sistem test parse, ya, nanti kan outputnya ada tested and integrated system dan juga test report, maka akan masuk ke acceptance test parse. Ya, di sini nanti sebagai input ada test preparation review report, ada fully integrated system, jadi sistemnya sudah diintegrasikan. Kemudian ada acceptance test plan, acceptance test cases, acceptance test procedure. Ya, jadi sudah ada 3 tes ya sebagai input. Nah kemudian nanti sebagai outputnya, sebagai prosesnya ya, ada acceptance test, ada interoperability test. Apa itu interoperability test? Yaitu konektivitas ya segmen baru atau fitur baru dengan fitur-fitur yang lain. Ya. Kemudian nanti untuk kontrolnya menggunakan acceptance test, kemudian outputnya adalah acceptance test report. Nah, setelah acceptance test parse dilewati, harusnya asumsinya bahwa modification request sudah berhasil dikembangkan. Maka kita masuk ke segmen terakhir yaitu delivery parse. Test or acceptance system. Ini sebagai inputnya. Kemudian installing training sebagai prosesnya. Kemudian kontrolnya adalah versions, descriptions, dokumen. Jadi ada inversion ya. Kalau teman-teman update Windows atau update OS di HP, maka akan muncul versinya, kemudian di situ akan muncul ya apa saja yang dilakukan di dalam update version tersebut. Kemudian yang terakhir outputnya itu version, description, dokumen. Nah itu. Nah selanjutnya teman-teman, kita akan lebih detail lagi. Kalau ini adalah tabularnya ya, kita akan lebih detail lagi mengenai masing-masing segmen. Oke. Ya teman-teman. Nah silakan boleh di on cam ya. Kadang-kadang nanti Pak Hafid akan tampilkan di layar yang teman-teman juga masuk ke YouTube ya. Oke. Setelah ini kita akan lebih detail masuk ke setiap segmen ya. Akan kita ulas bagaimana sebenarnya proses dari setiap segmen yang ada di standar IEEE ya. Oke, teman-teman, kita akan mulai dulu. Oke, problem identification parse. In this parse, the request for modification in the software are identified and assigned to identification number. Yeah. Each modification request or MR is then assessed to determine to which type of method types, corrective, adaptive, perfective, and preventive. Jadi ada 4 ya. Sorry, saya koreksi, tadi bukan 3 tapi 4. Ini teman-teman bisa pakai korektif, adaptif, perfektif, atau preventif. Nanti kalau teman-teman pakai aplikasi seperti Notion, maka teman-teman bisa ngasih tuh ya statusnya. Apakah maintenance ini sifatnya korektif, adaptif, perfektif, ataupun preemptif ya.
Ini detailnya ada di materi sebelumnya. The MR belongs, modification request belongs. After classification, each MR or modification request is assigned with a priority to determine the order in which it is to be processed. Jadi harus diurutkan berdasarkan prioritasnya. Nah, silakan apakah nanti prioritasnya apakah korektif, adaptif, dulu urut seperti ini atau rekan-rekan punya arrangement tersendiri. Nah, di sini ada ini gambaran seperti ini. Di sini ada modification request, kemudian di sini ada uniquely identification modification request, kemudian enter modification request into repository. Kemudian di sini ada problem identification, kemudian di sini ada validated modification request process determinations. Ya. Nah, the input attribute comprises modification request. If changes are required in the software, then the following sets of activities is performs the process attributes. Ya, jadi jika input jika sebuah perubahan diperlukan atau munculnya modification request, maka beberapa aktivitas harus dijalankan. Yang pertama yaitu assign a identification number, sesuai yang ditabelir tadi ya. Kemudian classifying MR into appropriate types of maintenance activities. Ya, ini tadi ya, korektif, adaptif, perfektif, dan preventif. Ya, deciding whether to accept, rejects, or evaluate the request further. Ya. Kemudian yang keempat, assigning a priority to each modification. After the process attribute, the control attribute begins, which uniquely determines the identification MR and enters into repository. This is because there are different kind of software maintenance requests, and each modification request recorded in software system need to be identified and stored in the repository according to its types, priority, and so on. Ya. Jadi setelah atribut selesai diproses, kemudian kontrol atribut akan dimulai dengan determinasi yang unik berdasarkan identifikasi MR dan kemudian dimasukkan ke dalam repository sesuai dengan atributnya. Hal ini menjadi penting karena nanti untuk melakukan prioritas dan lain sebagainya itu perlu ada pemilahan atau klasifikasi seperti itu ya. Nah, repository is place of storage and consists of components such as statements of problem or modification request, kemudian requirements, evaluations, type of software, maintenance, initials, priority, and an estimate of resources required in software maintenance. Ya, the output of the parts is validation request and the process determination that are stored in repository. Jadi repository itu adalah sebuah tempat dari sebuah storage yang secara konsisten menyimpan komponen seperti statement dan juga problem atau modification request, kemudian kebutuhan, kemudian jenis maintenance dan lain sebagainya, initial priority, kemudian estimate resource required dan lain sebagainya. Ini teman-teman bisa pakai kalau saya sekarang sedang belajar menggunakan Notion sehingga kita bisa lihat tuh seperti apa, kemudian nanti dikolaborasikan dengan GitHub itu teman-teman juga pelajari di dalam workshop SI Web Framework ya. Nah, oke. Kemudian setelah problem identification parts, kita masuk ke problem analysis part. This parts, the feasibility and scope of each validated modification request are determined and a plan is prepared to incorporate the change in the software. Ya, jadi di segmen ini studi kelayakan dan juga scope untuk setiap modifikasi request yang sudah divalidate sudah dideterminasikan dengan jelas dan perencanaan sudah disiapkan untuk melakukan perubahan pada software.
The input attribute comprises validate modification request, initial estimates of resources, project document, and repository information. Jadi ada modification request, ada initial estimates of resources, ada project documentation, dan juga ada informasi mengenai repository. Nah, the process, ngomong-ngomong soal repository, maka di sini teman-teman juga bisa membagi ya, apakah mau di branch ya. Jadi usahakan jangan di master ya, jangan di primary-nya, tapi di branch. Kenapa? Di beberapa pengalaman pengembangan, kalau kita tulis di master ya, maka nanti kemungkinan data loss-nya juga tinggi. Kemudian the process attribute comprises into component, namely feasibility analysis and detail analysis. Feasibility analysis is performed for MR, modification request, and feasibility report is prepared, which contain the following information. Jadi studi kelayakan yang pertama yaitu terkait impacts of change. Jadi ripple effects yang terjadi ketika perubahan ditambahkan. Misalnya rekan-rekan menambahkan satu fitur ya, fitur pencarian, maka nanti akan berdampak di mana? Apakah fitur pencarian itu akan berdiri sendiri atau fitur pencarian itu akan terintegrasi dengan informasi-informasi yang lain. Kemudian alternative solutions including prototyping ya. Ada alternatif solusi ya, termasuk di dalamnya ada prototyping, apakah mungkin dilakukan, analysis of conversions requirements ya. Kemudian safety and security implications, jadi implikasi tentang keamanan dan kenyamanan dalam penggunaan ya. Ini penting. Kemudian human factor di dalam penggunaan ya, pengoperasian itu juga harus dianalisis, misalnya untuk searching apakah pakai case sensitif, jadi besar kecil itu berbeda ataukah semua dianggap kecil atau semua dianggap besar ya. Short term and long term cost. Nah, ini juga harus diperhitungkan. Tentang cost lagi kita ngomong mengenai biaya. Detail analysis serve the following purpose. Yang pertama yaitu defining firm requirement for modifications, determining the element to be modified, determine safety and security issues, preparing a test strategy, dan devising an implementation plan. Ya, jadi dimulai dari requirement yang jelas, yang pasti, yang firm. Ya, jadi requirement-nya harus jelas, tidak boleh masih ngambang. Ya, kemudian harus memastikan bahwa elemen yang dimodifikasi itu jelas, terdeterminasi dengan jelas. Kemudian determinasi tentang keamanan ya dan sekuritas, isunya itu sudah dapat ditangani. Kemudian tes strateginya, kemudian implementasi plan-nya akan diarahkan kemana. Ya, the controls attributes of these parts concentrates on the review of project documentation as well as modification requests to evaluate the technical and economic feasibility. Ingat ya, technical and economic feasibility. Jadi kontrol atribut di dalam parts ini itu fokusnya adalah di technical dan juga economic feasibility. In addition, this attribute verifies that project documentation is updated according to the analysis of the modification request. Jadi dokumentasinya juga harus diupdate berdasarkan pada analisis di modification request yang telah ada. The output of these parts, the time and the resource estimates are verified for their accuracy in control attribute. Ya, jadi time dan juga resource harus diestimasi dan juga diverifikasi. Terutama akurasinya di dalam kontrol atribut ya. Di tabel tadi ya teman-teman ya. The output of these parts comprises elements such as feasibility report for modification request, updated requirements, test strategy, detail analysis report, and preliminary modification list. Ya. Jadi ini adalah output dari segmen ini. Oke. Kemudian selanjutnya kita masuk ke segmen design parts.
Yeah. In these parts, the modifications to be made in the software are designs. The input attribute comprises output product by analysis parts, detail analysis, project and system documentation, software source code, and database. Jadi di segmen desain ini, kita menggunakan inputan dari output segmen sebelumnya, yaitu segmen analisis. Oke, dalam desain ini bisa dilihat di sini, detail analysis project, documentation system, dan documentation. Kemudian conduct software verify that the design is documented, design, kemudian nanti outputnya adalah refined modification risk, refined detail analysis, modified test plan verified, requirement document, dan constraints and risk adalah outputnya, ini adalah inputnya. Ini adalah proses desainnya. Nah, the process attribute for design comprises the following steps. First is identifying the affected software module. Jadi mengidentifikasi efek dari sebuah modul yang akan kita tambahkan. Kemudian modifying software module documentation like data flow diagram and program design length. Ya, jadi modul documentation seperti DFD ya, yang biasa teman-teman juga lakukan. Kemudian developing test cases for new design including safety and security issues ya. Jadi harus mengembangkan test case ya untuk desain baru yang dipurpose ya. Creating regression test, regression itu berkelanjutan ya, berkesinambungan, tes yang berkesinambungan. Kemudian documenting the update requirements, jadi harus mendokumentasikan tentang requirement baru ya, update dari requirement yang dibutuhkan. Kemudian revising the list of modifications, jadi harus melakukan revisi terhadap list dari modifikasinya. In the design parts, the control attribute performs the following functions. Ya, yang pertama yaitu conducting software inspection of the design compliance with IEEE standard. Jadi harus mengconduct atau menggunakan software inspections ya, yang berdasarkan standar IEEE. Kemudian harus verifying that new design or requirement has been documented. Harus memverifikasi bahwa dokumentasi terhadap desain dan juga requirement-nya itu bagus dan ada. Kemudian security itu dan safety-nya juga sudah ada dokumentasinya, sudah termasuk di dalamnya. Kemudian juga harus memverifikasi tentang test documentations ya, apakah sudah dimodifikasi menyesuaikan dengan kebutuhan atau belum. Nah, the output of these parts is refined modification list, refined detail analysis, modification task plan, verified requirement, and the list of constraint and the risk in the implementations. Ya, jadi outputnya ada itu ya. Ada modification list yang sudah disempurnakan, detail analysis yang sudah diperbarui, kemudian task plan yang sudah dimodifikasi, kemudian requirement yang sudah diverifikasi, dan juga list constraint atau batasan dan juga resiko di dalam implementasi terhadap modification request. The output provides information of detailed analysis of user requirements along with the implementation plan. This plan lists the tasks to be implemented in the implementation parts of SMLC. Design test plans are prepared according to the update design. Generally, the quality factors are considered before developing the software designs, including flexibility of designs and reusability of the software code. Okay, the design test plan prepared according to the update design. Generally, quality factor itu berdasarkan pada pengembangan software yang berdasarkan fleksibilitas. Apa? Fleksibilitas yaitu kemudahan untuk dibengkokkan atau disesuaikan dengan kebutuhan, dan juga reusability. Kalau teman-teman sudah menggunakan model pengembangan OP, harusnya ini sudah tidak menjadi permasalahan, karena begitu teman-teman pakai OP, maka teman-teman bisa menggunakan satu fungsi berulang-ulang, maka konsep reusability-nya sudah bisa diterapkan. Selanjutnya adalah implementation parts. In this parts, the actual modifications in the software codes are made
Yeah, new features that support the specification of present software are added, yeah, and the modification software is installed. Yeah, the input attribute comprise the source code, the output of design parts, and the modification system and the project documentations. Ya, di segmen ini aktual modifikasi dilakukan, ya, sebuah fitur baru yang digunakan untuk mensupport spesifikasi dari software yang ada telah ditambahkan, dan juga modifikasi software telah diinstal atau di deployment. Nah, input atribut itu adalah source code, kemudian output dari segmen desain, kemudian sistem yang telah dimodifikasi, dan juga project documentation. Sehingga bisa kita lihat di sini, output of design, source code program, and project and documentation, kemudian conduct software inspection of codes, verify that the test, training, and technical documentation is updated. Ya, kemudian dilakukan implementations, dan outputnya yaitu update software, update design dokumen, update test dokumen, updated user dokumen, test preparations, review report. Itulah outputnya. Nah, the purpose attributes comprises the following sub-processes. First, coding and unit testing. The user requirements are identified in the design parts, are implemented in the form of the software code. After the software code is written, user unit testing on the individual module is performed. Yeah. Integrations, when the software code is written, belum tak artikan ya. Coding and unit testing. Jadi requirement atau kebutuhan dari user itu diidentifikasi di dalam segmen desain, kemudian diimplementasi di dalam software code. Ya. Kemudian setelah software code ditulis, maka unit testing di dalam modul individual itu dilakukan. Kemudian selanjutnya itu integrations. When the software code is written and all the module are tested, the modified software module are integrated with the existing system. Jadi ketika sebuah software ditulis dan semua modulnya sudah dites, maka software yang sudah dimodifikasi ini modulnya itu akan diintegrasikan dengan sistem yang sudah ada. After integration of the software system, integration test and regression test are performed. Setelah integrasi sistem yang sudah tes tadi digabungkan dengan sistem yang sudah ada, maka integration test dan juga regression test akan dilakukan. These tests are conducted to identify the impacts on the functionality, performance, usability, and security of modified software system. Jadi apa yang dilakukan? Maka tes ini akan melakukan pengujian mengenai functionality-nya, kegunaannya, performanya, kemudian kebergunaannya, dan juga keamanannya. Impact that lead to serious errors, such as failures of software system, are recorded so that they can be removed after identifying and understanding the source of error. Jadi impact yang menjadi kendala utama atau sumber dari error seperti kesalahan ya, failures, itu akan disimpan atau dicatat ya. Kemudian berikutnya akan dihapus untuk kemudian diidentifikasi dan dipahami mengenai baris code yang error ya. Risk analysis and review. In the implementation parts, the risk analysis and review are carried out periodically rather than one of completions of these parts. Ya, jadi untuk implementasi pada parts ini, risk analysis dan review itu akan dibawa secara periodik, tidak pada secara keseluruhan sistem, tapi bertahap. Ya, risk that commonly occur are risk for data failures. Ya. Provision software code, backup, and so on. Ya, biasanya di sini umumnya muncul berupa
ancaman ya, data failure, kemudian backup ya, dan juga macam-macam ya. Test preparation review. This review is conducted to evaluate the review of system test in the accorded with IEEE standard. Jadi test preparation review-nya ini harus menggunakan IEEE standar ya, karena kita pakai siklusnya IEEE. Oke. Sebentar ya. Ini salah gimana? Di bawah Mas Hafid. Di bawah Mas Hafid. Nggih masuk. Mas informasi. Nggih. Sama-sama Pak Edi yang betul. Oke, maaf ya. Kita lanjutkan. Oke. The control attribute performs the following functions. Yang pertama, conducting software inspections of the code is compliant with IEEE standard ya. Jadi harus conduct buat software inspection berdasarkan IEEE standard, ensuring that the units and integration testing have been performed and documented. Harus memastikan bahwa unit dan juga integrasinya itu testingnya sudah dilakukan dan juga didokumentasi dengan baik. Ensuring the test documentation such as test plan, test cases are either updated or created ya. Harus memastikan bahwa dokumentasi tesnya seperti test plan dan juga test cases sudah di-update ya. Kemudian verifying that the new software has been placed under SCM control ya. Harus memastikan bahwa software yang baru sudah berada di bawah SCM control. Kemudian verifying that the change in the trainings and technical documentation has been made. Jadi harus memverifikasi bahwa perubahan di training dan technical documentation telah dibuat. Nah, kemudian the output of this parts is in the form of update or modified software according to the modification request. Updated design documents, update test document, update user document, and test preparation review report. The control attribute performs the following function. Jadi output dari segmen ini adalah form yang sudah di-update ya, berdasarkan pada MR modification request, update dokumen, update design dokumen, update test dokumen, update user dokumen, dan juga test preparation review report. Untuk kontrolnya adalah sebagai berikut. Wah, ada yang was ya. Kontrolnya, ini kebalik ya. Kontrolnya ini ya. Kontrolnya yang di atas. Oke. Maaf, selanjutnya setelah kita ketemu output, maka sistem tes kita masuk ke segmen selanjutnya, yaitu sistem test parse ya. In this parse, the regression testing, a type of system testing, is performed on the modification system to ensure that no new fault and are introduced in the software as the result of maintenance activity. Jadi di segmen ini dilakukan regression testing yang ditujukan atau memastikan bahwa tidak ada fault baru yang muncul di dalam proses maintenance. The input attribute comprises in the updated software documentation, test preparation, review report, and the updated system. Inputnya adalah software dokumentasi yang sudah diupdate, review report preparations, kemudian software yang atau sistem yang sudah di-update. Maka bisa dilihat di sini, inputnya adalah updating software, documentation test, preparation, review report, kemudian update system.
Dan di sini ada software code listing modification request, ada test plan, test cases, and the test procedure, system test. Kemudian resultnya itu tested and integrated system test report. Adalah outputnya. Nah, detailnya in the process attribute, various types of testing such as system functional testing, interface testing, and regression testing are performed on the fully integrated system. Jadi di dalam proses ini atribut atribut kemudian berbagai macam jenis testing fungsional ya, visual testing seperti halnya visual testing, kemudian interface testing, kemudian regression testing telah dilakukan dan sudah secara penuh diintegrasikan di dalam sistem. While in the control attribute, system testing is performed ya. Di mana di dalam control attribute sistem testing itu dilakukan. The system test is the conducts with the help of the separated test functions. Sistem test dilakukan dengan dibantu oleh beberapa test function yang dilakukan secara terpisah. The test function is required to record the output of the system test and determine the status of the criterions that has been established in the test plan for the system testing. Ya, sistem the test function dibutuhkan untuk merekam ya output dari sistem test dan juga mendeterminasikan status dari sistem plan yang digunakan untuk sistem testing. This information is essential to proceed to the next part, which is acceptance testing. The output of this part is the test and integrated system and the test report. Ya. Selanjutnya kita masuk ke acceptance test parts. Okay. In this part, acceptance testing is performed on the fully integrated system by user or by the third party specified by the user. Ya, jadi segmen ini acceptance test itu dilakukan di dalam sistem yang sudah terintegrasi secara penuh oleh sistem atau oleh pihak ketiga yang dimiliki oleh user. The objective is to detect errors and to verify that the software feature are according to the requirements stated in the modification request. Untuk secara objektif memastikan bahwa untuk mendeteksi bahwa tidak ada error dan juga memverifikasi bahwa semua fitur telah sesuai dengan requirement yang ada di dalam modification request. The input attribute comprises the fully integrated system, acceptance test plan, acceptance test cases, and acceptance test procedures. Ya, acceptance test di sini ada inputnya full integrated system, acceptance plan, acceptance test cases, acceptance test procedure. Kemudian di sini prosesnya executing acceptance test, report the result, prepare acceptance test documentation. Kemudian outputnya itu acceptance test report. The process attribute includes the procedures for performing acceptance test at the functional level and testing the system to determine its performance and operations. The control attribute performs the following function. First is executing acceptance test, kemudian conducting functional audit, kemudian reporting test results for the functional configuration audit, or we can call it as VCA, kemudian placing the acceptance test documentation under SCM control. Ya. Nah, the proses atribut ya di dalamnya masuk prosedur untuk melakukan acceptance test di dalam level fungsional dan juga melakukan testing kepada sistem untuk mendeterminasikan performa dan juga operasinya. Kemudian untuk kontrol atributnya itu dilakukan dengan memperhatikan 4 hal. Yang pertama yaitu mengeksekusi acceptance test, kemudian harus membuat audit fungsionalnya, kemudian harus mereport hasil dari tesnya untuk digunakan sebagai berdasarkan FCA ya, Functional Configuration Audit, kemudian harus menempatkan acceptance test documentation di bawah SCM control. The output of acceptance test parts
comprises an FGA report and the acceptance test report. Ya. Nah, terakhir adalah delivery parse. Nah, in this parse, the modification on new software system is delivered to the users. In addition, users are provided with the proper documentation consisting of manual and help file that describe the operations of the software along with its hardware specifications. The input attribute comprises a fully tested and accepted versions of the system. Jadi di sistem ini modifikasi or new software system sudah di delivery kepada user. Ya, dengan kata lain, user telah di-provide atau diberikan dokumentasi yang lengkap, ya, biasa sebagai manual dan juga help yang menjelaskan mengenai operasi dari softwarenya bersama juga dengan standar hardware yang digunakan. Nah, input dari segmen ini adalah sistem yang sudah dites secara penuh dan juga acceptance version of the system. Jadi ini tes atau acceptance system. Kemudian di sini prosesnya ada complete version description document, complete update to database delivery, version description document adalah outputnya. Maka di dalam segmen ini, the process attributes of the delivery parts comprises the following steps. Ya, stepnya seperti ini. Yang pertama itu conducting a physical configuration audit or PCA, kemudian informing the user, menginformasikan pada user, making provisions for the system backup, ya, jadi harus membuat ya sistem backupnya, kemudian installing and modify system and providing training to the users, harus menginstal juga menginstal modifikasi sistemnya, dan harus membuat pelatihan untuk pengguna. The control attribute performance are following functions. First is arranging and documenting a PCA, harus mengatur ulang dan mendokumentasikan PCA. Kemudian yang kedua, allowing user to access system material, harus memperbolehkan user untuk mengakses sistem materialnya. Kemudian providing a complete version description document or VDD. Kemudian placing content of the delivery under SCM control. The output of the parts is VDD and PCR report. Nah, untuk VDD, version description document dan juga PCR report, nanti teman-teman akan kita jelaskan di setelah UTS. Ya, akan kita jelaskan mengenai bagaimana sebenarnya PCR report dan juga VDD report itu. Oke, teman-teman, itulah detail dari maintenance proses model sesuai dengan standar IEEE. Nah, teman-teman, sebenarnya kita kasih keluasaan apakah mau pakai standar ISO ataupun mau pakai standar IEEE. Yang jelas dua standar ini yang secara massively diterima di kalangan praktisi software, ya, pengembang software, untuk memastikan bahwa software yang dikembangkan itu adalah software yang telah memenuhi requirement tertentu. Ya, hal ini demi memastikan bahwa aplikasinya itu adalah aplikasi yang baik. Baik, teman-teman, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, silakan boleh disampaikan ke Pak Afid. Oke, jika tidak ada pertanyaan, ya, ini Pak Afid sedang proses ya untuk upload ya. Ini sampai ke pekan keempat, nanti Pak Afid akan mengkapi sampai pekan ke-6. Jadi teman-teman nanti bisa belajar kembali dari unggahan YouTube yang Pak Afid buat, termasuk pertemuan hari ini nanti Pak Afid akan upload di dalam YouTube ya. Sehingga harapannya teman-teman nanti bisa belajar secara mandiri menggunakan ini ya, video yang sudah Pak Afid publish. Terus kemudian pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan materi ya di
bagian ketiga ya, di bagian yang sudah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang Pak Hafid bisa sampaikan ya. Untuk unggahnya nanti, untuk linknya Pak Hafid akan embed di dalam e-learning, jadi teman-teman nanti bisa mengakses link YouTube-nya di e-learning setelah Pak Hafid berhasil mengupload 6 pertemuan di dalam e-learning. Selanjutnya pekan depan kita masih ada materi satu lagi, dan kemudian pekan depan kita akan coba review ya secara garis besar apa yang kita pelajari selama pertemuan pertama sampai dengan tengah semester untuk mempersiapkan teman-teman menghadapi ujian tengah semester ya. Dan ingat, pekan depan adalah pekan terakhir kita menjelang puasa. Pekan depan lagi kita sudah puasa ya. Nanti setelah UTS teman-teman akan bersama Pak Munidian ya. Jadi UTS nanti akan kita langsungkan insya Allah ketika puasa berlangsung. Baik, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Kita akhiri pertemuan pada siang hari ini. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.